Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman dari perwakilan Papua Merauke, Pak Ustadz. Aslinya mana? Aslinya Tasikmalaya. Iya, karena Eman Sulaiman ya. Iya, itu khas nama Jawa Baratan. Ya, alhamdulillah. Juga saya kesini juga Ustadz sama dengan Bapak yang tadi dalam rangka juga ngantarkan cucu untuk dipondokan di pondok MTA di Mojogedang. Oh ya, alhamdulillah. Dan juga Ustadz, dengan dasar ini saya sampai cucu saya ingin mondok di MTA ini. Dasarnya saya sangat risau sekali dengan dakwah yang ada di Merauke. Melihat generasi yang akan kita hadapi ini, mungkin selama ini baru 2 orang anak ini. Yang pertama ustadznya Pak Widodo, ini disusul dengan cucu saya, ya. Baru 2 orang. Karena saya sangat merasa sekali, sejelek-jelek saya, sebodoh-bodoh saya orang bodoh, mulai pendirian Majelis Tafsir Al-Quran di Merauke, dari awal pendirian sampai sekarang, saya sih orang bodoh Pak Ustadz. Tapi saya sekarang di sana itu, saya diandalkan menjadi guru daerah. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan itulah saya risaunya. Dengan itu merasa kebodohan saya. Tidak mungkin pengajian sebesar ini atau kelanjutan yang akan kita hadapi kok mengandalkan jiwa yang tidak berilmu. Makanya dengan risau saya ini, cucu saya ya akan saya hantarkan, jajabkan ke pondok pesantren MTA tersebut. Namanya siapa cucunya? Berdirinya. Ya, cucunya namanya siapa? Arfan Ramdan. Arfan Ramdan. Iya. Arfan Ramdan ya. Anak cucu pertama Ustaz dari anak saya. Insya Allah akan saya ingat terus namanya ini, karena ini extraordinary ini kan, luar biasa dari Papua ya, Arfan Ramdan. Ya. Ya, kalau dari Jawa sini deket-deket sini, alhamdulillah sudah banyak yang jadi santri di pondok kita. Memang Ustadz. Ya. Ini sebetulnya banyak sekali orang yang komentari saya. Cucu macam seperti ini belum pernah jauh dari orang tua, dari mamanya, dari kakeknya, kok mau-maunya diantarkan ke sejauh itu. Sampai-sampai ini orang tuanya, apalagi mamanya itu nggak berani ngantar ke sini. Karena apa? Dia bilangnya begini, saya tidak akan mampu menahan jatuhnya air mata di kampung orang lain. Nah, itu bahasanya gitu. Iya. Kalau saya Ustadz, terus terang saja, kalau saya orang paling tega dengan anak. Betul Ustadz. Iya. Mamanya ini dulu, saya karena 7 tahun berumah tangga tidak punya anak, sampai iri dengan teman yang sama-sama nikah itu. Karena sudah anaknya bisa dituntun berjalan. Anak saya itu dulu 1,5 tahun sudah dikirimkan ke pondok. Karena ada di tempat saya itu pondok yang belajar Al-Quran, di namanya Cibadak, di daerah saya tuh. Juga santrinya banyak. Dari Sumatera, dari mana-mana ada itu. Iya. Tetapi anak saya itu, mama ini tuh, karena biasanya di rumah makannya sedikit sekali, apalagi kalau sudah pagi-pagi makan pisang goreng umpamanya 2 butir saja atau 2 biji saja, seharian nggak bisa makan. Oh, mudah berarti sarapannya. Iya sebetulnya. Mudah, pisang goreng ya. Tetapi setelah di pondok, gurunya malah rasa cemas dan rasa khawatir. 1 minggu anak saya itu langsung diantar. Padahal sewaktu di sana itu sudah bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh gurunya, bisa hafal. Jadi akhirnya tidak jadi. Tapi saya tidak putus asa. Anak itu dibawa ke Merauke 3 tahun. Setelah di sana keluar SD, saya antarkan, karena itu saya belum tahu MTA, saya antarkan ke Bandung.
Ya. ke apa itu? Ke Pondok Persis Ya. di Bandung itu. Sampai 6 tahun di sana. Di sana tidak ada siapa-siapa. Saya tidak perkenalkan dengan siapa-siapa. Dan anak itu saya bilang, jangan pernah ke Merauke kalau belum selesai. Wow, ya. Itu acuan saya, Ustaz. Iya. Ini juga begitu. Kalau belum selesai, jangan pulang. Ya. Wah, ini berarti kuat sekali ini. Iya, Insya Allah dengan saya seperti anaknya itu. juga akan kuat mondok cucunya nanti. Insya Allah. Iya. Dan ternyata anak saya sampai selesai. Sampai hanya saja lanjutkan kuliahnya karena dulu itu saya punya kekhawatiran masalah arus kos itu saya belum ngasihkan. Akhirnya melanjutkan studinya di Papua Ya, ya. kuliahnya. Mungkin itu perjalanan saya tentang masalah anak tadi. Iya. Dan selanjutnya ini juga ada, karena kemarin saya sempat mampir ke kampung. Terus ada saudara-saudara yang menyampaikan unek-uneknya yang terjadi di kampung itu sendiri. Yang begini dia sampaikan. Pertanyaannya yang pertama tentang yang berkaitan dengan kurban yang baru saja kemarin kita lakukan. Ya. Dan akikoh. Ada di suatu daerah, itu di daerah termasuk kampung saya dulu awal, yang melaksanakan kurban dijadikan satu dengan akikoh. Jadikan satu. Ya, dengan akikoh. Ini kan seperti kambing dikawinkan dengan sapi. Ya. Yang berkurban 1 orang. Yang akikoh 6 orang. Jadi sapi satu itu untuk 7 orang yang mestinya kita biasanya 7 orang itu untuk sapi satu untuk 7 orang kurban. Ya, ya. Ya. Di sini malah yang akikoh yang 6 orang, terus yang kurban 1 orang. Yang kurban pun Ustadz ternyata ngurbani bapaknya yang telah meninggal dunia. Gitu tuh. Ya. Terus ini juga yang akikoh ini bukan akikoh untuk 7 hari. Usianya dari 10 hari ada yang bermacam-macam, bahkan juga ada yang telah meninggal dunia. Ya. Itu akikohnya. Untuk itu ya, dari saya juga sebetulnya sudah jawab semampuan saya sebetulnya, tetapi saya di sini perlu untuk penekanan dari Al Ustadz ya toh, tausiahnya tentang masalah ini di dalam agama atau tuntunan yang sebenarnya. Ya. Itu di antara yang satu. Terus yang pertanyaan kedua, tadi ada titipan dari Merauke, warga ngaji kita. Pertanyaannya yang ditanyakan, setiap mulai kajian membaca Al-Fatihah. Setiap apa? Setiap mulai kajian Ya. membaca surat Al-Fatihah. Apa ada tuntunannya? Mohon tausiahnya. Ya. Sementara mungkin itu Ustadz yang saya sampaikan, dan mohon tausiah dari Ustadz. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ya, jangan benci dengan kakekmu yang tega ya. Ini untuk kebaikan dunia dan akhiratmu ya. Untuk lebih kenal Allah lebih dekat, kenal Rasulullah lebih dekat, hatinya biar tertambat dengan masjid, hatinya terus bertaut dengan Al-Quran, paham sunnah, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dakwahkan Quran sunnah di tempatmu ya, di Merauke sana. Jangan benci kakek dan nenekmu, jangan benci bapak ibumu. Senantiasa doa beliau akan mengiringimu selama kamu menuntut ilmu di jalan Allah. Dan begitu kamu menuntut ilmu di jalan Allah, man kharaja fi thalabil ilmi
fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapapun yang keluar tinggalkan rumah, tinggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu di jalan, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bersyukurlah nak, karena Allah punya orang tua yang luar biasa, punya kakek nenek yang luar biasa, yang peduli dengan akhiratmu. Bersyukurlah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan kurban dan akikoh dijadikan satu. Yang kurban 1 orang, yang akikoh 6 orang. Untuk akikoh, hewannya saja sudah keliru itu. Akikoh itu hanya kambing. Hewannya saja sudah keliru. Akikoh itu hanya kambing, karena Nabi kita bersabda, anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki, bayi laki-laki itu 2 syat, 2 kambing besar yang sebanding. Sebanding tidak boleh, 1 kambing besar 1 cempe, itu tidak boleh. Lo cempe kan ya kambing, itu anak kambing. Lah anaknya cempe, putune kambing kan itu. Jadi syatani mukafiatani. Jadi syatun itu kambing yang besar. Kambing yang besar, 2 kambing besar yang sebanding ukurannya. Wa anil jariyati syatun. Dan untuk bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Itu untuk akikoh. Itu hewannya saja sudah keliru. Masa iuran 6 orang untuk akikoh hewannya apa? Sapi. Sudah keliru, wong hewan akikoh itu hanya kambing. Kemudian yang kedua, sapi yang dibolehkan untuk iuran 7 orang itu berlaku untuk korban. Hadisnya mengatakan begitu. Kami ketika berada di masa Rasulullah, Rasulullah perintahkan pada kami untuk lembu atau sapi itu 7 orang. Boleh iuran 7 orang. Unta bisa sampai 10 orang, itu boleh. Kalau mau korban seorang diri dengan sapi, boleh enggak? Boleh. Maka iuran yang diperbolehkan oleh Nabi untuk 7 orang sapi itu untuk korban. Itu yang kedua. Yang pertama tadi hewannya saja sudah luput, sudah keliru, karena hewan akikoh itu hanya kambing. Kemudian yang kedua, iuran 7 orang yang dibolehkan tadi untuk korban. Lawang dia kalau memang tidak mampu sapi sendirian, boleh dengan 7 orang. Kalau tidak mampu akikoh, tidak mampu korban, maka tidak ada kewajiban akikoh maupun korban. Kemudian yang ketiga, akikoh itu disembelih di hari 7, di hari ke-7 dari kelahiran anak. Dari mana kita tahu? Dari sabda Rasulullah. Nabi kita bersabda, kullu ghulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi
wa yuhlaqu wa yusamma. Yang mana hewan akikah itu disembelih untuknya di hari ke-7 sesudah kelahiran. Dan di hari ke-7 itu juga dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Lah kita tidak sependapat dengan akikah yang diadakan kelipatan 7. Ketika hari ke-7 belum mampu, wah kok tak akikoi hari ke-14, hari ke-21, atau selama hidup, seumur hidup, ketika sudah sepuh atau meninggal baru mampu akikah, baru diakikoi. Lah kita tidak sependapat itu. Berdasar dalil yang kita yakini kesohihannya, akikah itu hanya sah dilakukan di hari ke-7. Di luar hari ke-7 maka kita tidak sependapat. Yang namanya akikah berdasar sabda Nabi yang kita pahami itu tutbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih untuk anak itu hari ke-7 dari kelahirannya. Begitu Bapak ya. Kemudian setiap mulai kajian baca Al-Fatihah. Apakah ada tuntunannya? Kalau kita mau pengajian, di situ ada qiraah dulu. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat yang lain. Ya itu tidak ada masalah, itu untuk qiraah. Tapi kalau kemudian kita punya keyakinan tertentu untuk membuka pengajian kita ini, mari ya, kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Lah itu yang kita belum tahu dalilnya. Tapi kalau sebelum dimulai kajian, kita adakan qiraah, yang satu mimpin, yang lain mengikuti. Itu teknis ya, teknis untuk ngajari baca Quran. Toh ada di antara kita yang belum lancar baca Qurannya. Maka sebelum pengajian, yang satu memimpin, membaca ayat demi ayat, nanti yang lainnya mengikuti. Sehingga yang belum fasih dia akan tahu, oh ternyata cara bacanya seperti ini. Dan untuk qiraah itu boleh-boleh saja diawali dengan qiraah. Misal membaca surat ini, dari setiap bacaan huruf yang kita baca ada 10 kebaikan. Tapi kalau yang ditanyakan, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, kalau tidak dengan itu maka tidak lancar dan lain sebagainya, lah itu kita belum tahu dalilnya. Di MTA ini khususnya biasanya kajian gelombang itu sambil menunggu guru daerahnya rawuh, itu dimulai dengan qiraah dulu. Baca surat ini ya, salah satu mimpin, yang lain mengikuti. Ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, dengan catatan memang niatnya untuk qiraah, bukan untuk yang lain-lain. Terus kemudian, kenapa Allah pilih saya yang bodoh ini sebagai guru daerah di Merauke? Biasanya orang yang merasa bodoh justru itu seorang yang alim. Orang yang ngaku jahil itu biasanya malah kebalikannya. Kenapa Allah pilih panjenengan? Karena Allah Maha mengetahui panjenengan yang mampu untuk mengemban dakwah Quran Sunnah yang ada di Merauke. Kenapa Allah tidak pilih saya? Karena Allah Maha mengetahui saya tidak mampu berdakwah di Merauke. Tempat-tempat yang sulit itu Allah pilih jenengan. Huwajtabakum, dia Allah yang telah memilih kalian. Allah Maha mengetahui Bapak yang mampu untuk mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah di bumi, di tanah Merauke. Meski Bapak tidak meminta amanah itu, memang orang Islam itu tidak meminta amanah. Seorang Muslim itu tidak meminta amanah. Tetapi jika amanah dari Allah datang kepadanya,
dia tidak akan mundur satu langkah pun. Meski ketika amanah datang kita merasa masih belum berkemampuan, dia akan tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Dia akan tingkatkan keikhlasannya untuk terus belajar, tingkatkan semangatnya untuk terus belajar, kemudian mengajarkan apa yang sudah dipelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sabda Nabi begitu, sebaik-baik dari kalian itu yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka Bapak tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri, karena ada Allah yang akan senantiasa membimbing Bapak untuk mendakwahkan kebenaran agama Islam di tanah Merauke, di tanah Papua. Ada Allah yang akan menuntun Bapak, ada Allah yang insya Allah akan terus membimbing Bapak. Maka jangan rendah diri, jangan minder. Allah pilih Bapak sebagai juru dakwah Quran Sunnah di sana, itu bukan kebetulan, bukan tanpa sebab, karena Allah Maha mengetahui Bapak yang mampu mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah di tanah Papua. Berdakwah bersama Allah Bapak ya. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi bersandarlah kepada Allah. Hadirkan Allah terus dalam kegiatan dakwah panjenengan. Berdakwah bersama Allah itu maksudnya kita melakukan kegiatan dakwah senantiasa mengharap pertolongan Allah, berdasar bimbingan Allah. Kalau dalam langkah dakwah kita mengenal fillah, billah, lillah. Itu langkah-langkah dakwah Quran Sunnah di MTA. Fillah bersama Allah, billah dengan pertolongan Allah, lillah hanya untuk Allah. Bersama Allah itu berarti sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan pertolongan Allah itu berarti kita bergantung hanya kepada Allah. Untuk Allah itu berarti kegiatan kita berdakwah Quran Sunnah hanya mencari ridho Allah. Tetap ikhlas, semangat, tetap punya jiwa yang besar. Karena dakwah ini hanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah yang maha besar. Yang bisa berdakwah Quran Sunnah tanpa pamrih hanya hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang besar, karena adanya pertolongan Allah yang maha besar. Jaga kebersamaan di tanah Merauke. Ajarkan tentang kebersamaan yang sesungguhnya dalam Islam. Pertautan hati sesama muslim yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Maka Bapak tidak perlu rendah diri. Hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dakwah, komunikasikan dengan pusat. Jangan melangkah sendiri tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari pusat. Dan sekali lagi Bapak, Allah memilih panjenengan karena Allah maha mengetahui panjenengan yang mampu mendakwahkan Quran Sunnah di tanah Papua. Dengan keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, keistiqomahan, tanpa pamrih, hanya mengharap ridho dari Allah. Ada lagi?